Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini dalam sesi 1, saya Anita Syanda berperan sebagai coach dan Pak Tontianto berperan sebagai coach. Selamat pagi Pak Toti. Pagi Bu Anes, ceria kelihatan hari ini ya. Ya begitulah Pak, tapi ada sedikit juga rasa yang gimana gitu. Rasa apa tuh Bu Anes kalau boleh tahu? Ya masih ini Pak, apa namanya ya, masih terngiang-ngiang di benak ini. Bagaimana ini merancang modul P5 nih agar kelihatan bagus nanti pelaksanaannya, jadi seperti itu. Oh seperti itu ya Bu Anes ya. Iya. Oke baik Bu Anes, dari eh, perasaan yang Ibu sampaikan tadi, kita ini apa sih yang Ibu pengen dapatkan dari hasil bincang-bincang kita ini? Kali ini apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita, bincang-bincang kita pada hari ini Bu? Nah, mungkin nanti dalam bincang-bincang ini lebih menguatkan saya bagaimana nanti menyusun tim fasilitator dan tim pembuat modul ini ya Pak ya, untuk kegiatan P5 kami di sekolah gitu. Jadi saya butuh penguatan, jadi seperti itu Pak. Butuh penguatan ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, boleh dong Ibu ceritakan yang menjadi beban pikiran Ibu sih kali ini, apa yang masih mengganjal kira-kira di benak Ibu? Kira-kira apa yang masih, atau unek-uneknya, ataupun ada permasalahan yang masih sangat-sangat mengganjal di benak Ibu? Boleh diceritakan sedikit Bu? Nah, begini Pak, di sekolah kami sekarang ini kan kurikulum Merdeka ini bukan hanya dilaksanakan di kelas 7. Kalau tahun lalu itu kan hanya kelas 7. Tapi untuk di tahun yang sekarang, tahun ajaran baru, itu sudah dilaksanakan juga di kelas 8. Jadi ada 2 tingkatan yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini, kelas 7 dan kelas 8. Jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi saya ini agak mengalami kesulitan bagaimana nih membentuk tim fasilitator dengan tim pembuat modul P5-nya agar P5 ini nanti dapat berjalan dengan lancar untuk sekolah kami. Karena seperti yang diketahui di sekolah kami itu bukan hanya kurikulum Merdeka Pak yang dilaksanakan, tetapi juga kurikulum 2013 untuk kelas 9-nya. Jadi seperti itu Pak. Berarti di sekolah Bu Anes ini menggunakan 2 kurikulum ya? Kurikulum Iya Pak. Merdeka dan juga kurikulum K13. Iya, Terus benar tadi sekali. dari apa yang saya simak, di sekolah Bu Anes nih lagi membuat modul sekaligus merancang jadwal P5 ya Bu Anes ya? Iya, seperti itu Pak. Ya. Menurut Bu Anes, sebaiknya kegiatan P5 itu seperti apa sih Bu Anes? Menurut saya, kegiatan P5 itu harus ada tim-timnya seperti itu Pak. Jadi setiap kelas itu ada pendampingnya yang kami sebut dengan tim fasilitator. Dan kebetulan juga ini untuk 2 kelas, berarti kan akan menggunakan 2 tema yang berbeda. Jadi nanti akan dibentuk juga ini tim pembuat modulnya. Jadi antara kelas 7 dan kelas 8, tim pembuat modulnya itu berbeda. Jadi seperti itu, Pak. Oh ya, berarti ada 2 tingkat. Yang satu di kelas Iya. 7, yang satunya lagi di tingkat kelas 8 ya Bu Anes ya. Terus nanti Iya. di situ akan dibuat modul P5-nya masing-masing tingkat, dan juga nanti akan dirembukan atau disusun untuk pendamping atau fasilitatornya Bu Anes ya, seperti itu kan? Iya, betul, Pak. Seperti itu. Oke. Terus Bu Anes, nanti dirancang dengan baik, memerlukan fasilitator, terus pembuat modul ya. Iya, Nah Pak, betul. dari kegiatan P5 itu yang sudah berjalan di sekolah Ibu dari skala mungkin 1 sampai 10, skala 1 sampai 10 Bu Anes, Iya. kira-kira
kegiatan P5 yang sudah berjalan di sekolah Ibu ini berada di posisi berapa Bu Anes? Kira-kira posisinya rentang 1 sampai 10, gimana posisi P5 yang sudah berjalan itu Bu Anes? Kalau untuk yang kemarin itu Pak, kalau saya lihat, kalau menurut penilaian saya ini Pak, dari skala 1 atau dari rentan nilai gitu ya Pak ya, dari 1 sampai 10, itu saya rasa masih berada di posisi 5 Pak. Karena masih belum apa namanya ini, kegiatannya ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi seperti itu. Jadi Jadi masalah menurut Bu Anes posisi sekarang ini di poin 5 gitu ya. Karena iya, begitu Pak. belum maksimal Iya, dalam kegiatan P5-nya. iya, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Anes. Bu Anes pengennya berada di posisi berapa sih sebenarnya untuk kegiatan P5 di sekolah Ibu ini? Eh, ada mungkin memiliki perbedaan atau apa dari yang sebelumnya ke sekarang nih, pengennya posisinya mau di posisi berapa seperti itu? Kalau untuk tahun ajaran baru ini, harapan saya yang tadinya itu berada di posisi 5, bisa melonjak 2 tingkatan lagi tuh Pak, 2 poin dari posisi 5 menuju ke angka 7, jadi seperti itu. Karena menurut saya kalau untuk ukuran lah di sekolah kami ya Pak ya, karena ini baru 2 tahun ini. Kalau sudah berada di posisi 7 itu sudah lumayan bagus menurut saya. Jadi Bu Anes dari posisi 5 nih pengennya ke posisi 7 gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Oke. Baik Bu Anes, menurut Bu Anes apa yang bisa apa dari posisi tersebut menurut Ibu nih sudah bisa dikatakan baik atau mewakili dari apa yang diharapkan sekolah selama ini Bu Anes? Nah, yang sudah dikatakan baik untuk tema kami selama yang sudah berjalan ini, yaitu mengenai pemilihan temanya saja, Pak. Nah, tapi kalau untuk passion-nya itu belum terlalu berjalan karena ini apa namanya, Pak? Masih terbentrok gitu dengan waktu antara jam mengajar dengan kegiatan P5. Jadi seperti itu. Sehingga kegiatan P5-nya itu tidak bisa berjalan sesuai dengan JP yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu, Pak. Berarti ada kendala juga di apa pendampingnya ya? Mungkin di jadwalnya. Ya, pendampingannya, ya, jadwal dari fasilitatornya gitu, Pak. Ya. Menurut Bu Anes nih, apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa sampai pada posisi tersebut? Apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya nih, agar bisa sampai di posisi tersebut, mungkin harus ada sosialisasi terlebih dahulu antara rekan guru ya Pak. Terutama ini tentang kegiatan P5 ini, apalagi ini baru. Jadi di situ nanti bisa dibicarakan mengenai apa-apa saja yang diperlukan, terutama tentang tema apa saja yang ingin dilakukan. Kan tema itu dipilih sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi seperti itu. Kemudian selain pemilihan tema, juga menentukan fasilitator yang cocok untuk kegiatan P5 yang sesuai dengan tema tersebut. Nah, setelah tim fasilitatornya ini terbentuk, nanti dibentuk juga yang diperlukan di sini ini tim pembuat modulnya, Pak. Nah, tim pembuat modul ini sangat berperan penting agar kegiatan P5 di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Ya, terutama untuk pendampingannya, Pak, bagi fasilitator. Jadi seperti itu. Jadi tim pembuat modul ini nantinya berkontribusi untuk menyusun modulnya. Jadi seperti itu Pak, yang sesuai dengan tema yang dipilih ya seperti itu. Bagaimana cara Bu Anes untuk membentuk apa tim fasilitator dan tim pembuat modul? Bagaimana cara Bu Anes membentuknya? Yang pertama, ini sudah saya ada ide sih Pak, atau ancang-ancang yang sudah ada di pikiran saya ini. Yang pertama itu mengumpulkan guru-guru dalam satu komunitas. Di sekolah kami itu ada komunitas belajar Pak.
Jadi di Ya, situ nanti Kombel. bisa dibicarakan, ya kombel, kombel. Nanti di situ bisa kombelnya bisa terkait tentang P5. Jadi karena ini komunitas belajar di sekolah kami, jadi bisalah dispesifikkan di situ untuk kegiatan P5 ini, terutama dalam memilih fasilitator, kemudian memilih tim pembuat modulnya, jadi seperti itu, Pak. Mm-mm. Dan untuk ancang-ancang saya nih, Pak, tim pembuat Ya. modulnya ini diberikan kepada guru-guru yang jumlah jamnya lebih banyak, jadi seperti itu. Seperti itu ya, diberikan Ya, kepada guru yang jumlah jamnya lebih banyak ya. ya, jadi seperti itu, Pak. Baik Bu Anes, dari apa yang saya dengar nih, saya lihat apa yang Ibu rencanakan sudah cukup baik Bu. Dan tinggal tunggu nih laporan actionnya nanti. Juga berharap, Pak, uh, untuk actionnya nanti ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, jadi seperti itu. Dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, ada nggak sih rekan Ibu atau siapa saja di situ yang bisa membantu Ibu dalam berkomitmen terhadap kegiatan P5 yang Ibu handle sekarang nih? Uh, ada, Pak, satu orang guru, dan saya yakin dan percaya kalau guru ini bisa namanya ini, Pak, saling bisa diajak bekerja sama untuk membentuk komitmen ini biar P5 ini dapat berjalan dengan lancar di sekolah kami, jadi seperti itu. Berarti Karena ada ibu Pak. ini, ya, karena ibu ini saya pikir ibu ini mempunyai apa namanya tuh kekuatan dalam menghandle kegiatan ini, jadi seperti itu, Pak. Dia Berarti punya ya. potensi gitu, menurut saya. Berarti Bu Ya, Aris ini sudah memiliki ancang-ancang ya, partnernya istilahnya gitu ya. ya. Nanti kami ini untuk tindak lanjutnya kami akan bentuk tim P5 dulu, jadi seperti itu, Pak. Oke. Dari tim P5 nanti baru turun ke pembentukan fasilitator dan tim pembuat modul, jadi seperti itu. Bu Anas, kenapa sih Ibu bisa memilih rekan yang siapalah orang itu ya, yang salah satu tadi itu? Tentunya pasti ada sesuatu yang spesial gitu loh dari Ibu itu. Boleh diceritakan sedikit Bu Anas? Nah, kenapa saya memilih ibu ini? Karena ibu ini menurut saya nih, Pak, dia punya Mm-mm. potensi yang bagus. Kemudian dia juga punya pola pikir yang menarik gitu, Pak, terhadap ide-ide tentang suatu kegiatan, jadi seperti itu. Terutama tentang proyek ini, Pak. Jadi apa yang dihasilkan itu ibu ini udah ada pikiran ke depannya gitu. Memang sih dalam kegiatan P5 ini yang dinilai itu bukan hanya proyek saja kan, Pak, tapi prosesnya. Iya, proses yang ada, proses yang dilakukan dalam kegiatan tersebut itu yang lebih dinilai, jadi seperti itu. Jadi saya rasa ibu ini punya nilai tersendiri lah buat saya, jadi seperti itu, Pak. Oke, mantap sekali rasanya ini Bu Anes. Saya yakin Bu Anes pasti bisa. Ya, saya juga berharap seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Anes. Terima kasih juga, Pak, atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama Bu Anes. Pada bagian ini, perkenalkan saya sebagai coach dan Bu Anes sebagai coachnya. Ya. Selamat pagi Bu Anes. Selamat pagi Pak Toti. Selamat pagi Toti. Toti, Ibu lihat nih akhir-akhir ini Toti itu sedikit murung ya dan tidak semangat ya. Kenapa? Benar sekali Bu. Saya perlu seseorang yang bisa saya ajak bicara tentang masalah yang saya alami, dan juga saya merasa ada sesuatu yang perlu saya diskusikan sehingga nanti saya bisa kembali bersemangat, bisa kembali bergairah dalam belajar itu Bu.
Ah, kita kan punya kita kan punya waktu nih ya. Jadi Toti Mm-mm. bisa cerita nih sama ibu nih. Kita kita masih ada waktu 10 atau 15 menit gitu. Jadi bisa ada yang bisa ibu bantu nggak nih? Oh, terima kasih Ibu Anes karena kesediaannya untuk membantu saya ya. Iya, Pertama-tama saya mau cerita sedikit nih Bu Anes, cerita tentang apa yang saya alami ini ya. iya, Hmm, saya sejak 1-2 minggu nih ada salah satu mata pelajaran yang saya alami, saya ikuti. Di situ saya agak susah nangkapnya, susah iya. mendapatkan apa meresapi materi yang diajarkan oleh guru tersebut seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih dari diskusi yang hari ini, apa yang Toti harapkan nih? Capaian yang ingin Toti capai gitu dari diskusi kita pada hari ini. Ya, yang saya ingin capai dari diskusi kita pada hari ini Bu Anes, saya apa ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini sehingga nanti saya bisa memperbaikinya sehingga nanti ke depannya saya lebih bersemangat lagi untuk belajar terutama di mata pelajaran yang sekarang ini membuat saya sedikit agak kurang bersemangat Bu Anes seperti itu. Berarti Toti ini merasa tidak nyaman lah ya dalam pelajarannya ya, atau Mm nggak -mm. bersemangat gitu. Nah, kira-kira apa nih yang buat Toti ini tidak nyaman gitu? Uh, Sebenarnya sih Bu Anes nih gurunya menurut saya bagus sekali, mantap gurunya, baik, mantap, pandai. Mungkin dari saya sendiri nih, dari diri saya sendiri entah mengapa saya jadi kurang bisa menangkap, kurang bisa paham apa yang eh, kami pelajari di kelas. Sebenarnya dari gurunya sudah panjang lebar menjelaskan agar murid-muridnya bisa paham, tapi entah kenapa saya ini kurang mengerti gimana caranya agar saya bisa gitu Bu, agar saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu Bu. Dari yang Ibu lihat nih, sepertinya ini berkenaan dengan proses pembelajaran ya, Toti. Hmm. Nah, coba Toti jelaskan nih bagaimana proses pembelajaran Toti di kelas. Untuk pembelajaran yang mata pelajaran tersebut Bu, Ya, eh, Bapak guru menjelaskan dengan baik, panjang lebar agar kami bisa apa meresapi atau menyimak apa yang telah Bapak tersebut sampaikan Bu. Tapi setelah pulang ke rumah, misalkan nanti ada ulangan ataupun ada tugas gitu, saya lupa istilahnya itu. Tidak ingat lagi dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak guru tersebut. Kadang nilai ulangan saya pun jadi anjlok Bu, gara-gara itu. Itulah permasalahan saya Bu. berarti kesulitan dalam memahami pelajaran ya jadinya ya. Benar Gimana sekali Bu. nih? Iya. Jadi apa nih yang buat Toti nih sulit sekali memahami pembelajaran itu? Biasa untuk mata pelajaran yang selain pelajaran itu Bu, saya agak Ya. lebih nangkap, agak lebih cepat nangkapnya. Karena apa? Hmm. Karena biasanya guru-guru di mata pelajaran lain mereka banyak menyampaikan video pembelajaran, ada gambar-gambar, terus di situ juga ada PowerPoint yang menarik. Dari situ saya cepat nangkap. Apabila saya pulang ke rumah pun saya masih ingat ada videonya, ada gambar-gambarnya. Itu menarik bagi saya, Bu. Nah, kalau selama ini nih, apa nih yang Toti lakukan untuk memahami pelajaran itu? Kalau saya sih untuk pelajaran itu di kelas saya dengarkan saja Bu, saya simak. Kemudian setelah pulang ke sekolah balik ke rumah, paling saya ulang kaji, saya baca-baca gitu ya Bu. Kalau pelajaran yang lainnya gimana, Toti? Kalau pelajaran yang lainnya saya seperti itu juga, cuman di situ kan ada videonya, ada PowerPoint-nya, ada gambar-gambar, jadi saya lama ingatnya.
Tapi di rumah pun sama juga, saya tetap akan mengulang kaji, membaca ulang, sama seperti yang lain, seperti pelajaran-pelajaran lain, Bu. Jadi bisa Ibu simpulkan ya, kalau di pelajaran ini kamu tuh merasa tidak nyaman karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ya atau PowerPoint lah, jadi seperti itu ya. Benar sekali, Bu. Saya merasakan seperti itu, Bu. Nah, jadi Toti ini udah tahu ya penyebabnya dalam kesulitan dalam belajar itu apa. Benar, Bu. Nah, Mungkin untuk terus kedepannya saya perlu gambar-gambar atau video, Bu, agar saya bisa memperbaiki daya serap saya tentang pelajaran itu, Bu. begitu. Nah, terus ada lagi enggak di pikiran kamu ini yang menjadi hambatan nih dalam memahami pelajaran itu? Untuk hambatan rasanya tidak ada, Bu. Untuk hambatan lagi rasanya cuman itu saja, Bu. Baik. Nah, kira-kira nih untuk beberapa hari ke depan. Nah, apa nih yang bisa Toti lakukan nih? Yang bisa Toti lakukan nih untuk beberapa hari ke depan gitu? Ya, di pikiran saya sudah banyak sekali, Bu. Saya bingung jadi yang mau melakukan yang mana satu. Rasa Boleh penuh di kepala dijelaskan? nih, Bu. Nah, dari yang tadi itu, yang tadi Toti jelaskan dan ceritakan sama Ibu nih, jadi hal apa nih yang menjadi prioritas Toti nih untuk saat ini gitu? Prioritas utama saya, Bu, pertama-tama saya akan menghubungi guru mata pelajaran tersebut. Kemudian saya akan membuat jadwal untuk berkonsultasi dengan beliau, Bu. Di situ nanti kami akan membicarakan bagaimana baiknya, bagaimana caranya agar saya bisa memahami apa nanti yang Bapak tersebut sampaikan waktu pembelajaran di kelas, Bu. Itu prioritas saya, Bu. Nah, kira-kira nih, ada enggak hal lain nih yang bisa dilakukan di rumah selain membuat apa tadi jadwal untuk bertemu guru ya? Ya. Untuk di rumah biasa saya akan mengulang kaji pelajaran yang saya dapatkan di kelas. Kemudian dari pembelajaran di kelas itu di rumah saya akan membuat coretan-coretan, Bu. Coret-coretan agak ringkasan-ringkasan lah gitu. Seperti itu biasanya saya agar saya cepat ingatnya. Membuat coret-coretan di kertas seperti itu, Bu. Oh, Ibu sangat tertarik nih tentang coretan-coretan yang Toti bilang tadi itu. Coba jelaskan ke Ibu nih lebih jauh lagi. Maksudnya coretannya itu yang bagaimana jadi seperti itu? Ya, coretan-coretan yang berbentuk gambar gitu, Bu. Bentuk gambar, ada rangkaian-rangkaiannya seperti itu, Bu. Misalkan ada bulat-bulatnya, ada garisnya. Seperti apa tuh ya? Seperti gambar-gambar lah seperti itu, Bu. Mungkin maksud Toti ini mind mapping ya? Atau kayak peta konsep gitu? Mind mapping? Apa itu, Bu, yang mind mapping? Iya, mind mapping ya? Mungkin lah, tapi saya belum tahu tuh apa mind mapping. Mind mapping itu kayak peta konsep gitu. Nah, jadi materi yang satu dihubungkan ke materi-materi yang lainnya, jadi seperti itu. Oh, mungkin seperti itu, Bu. Bisa jadi yang saya lakukan di rumah itu memang mind mapping namanya, Bu. Cuman saya belum tahu sih mind mapping itu seperti apa. Tapi sepertinya memang kayak yang seperti Bu Ana sebutkan lah itu. Nah, menurut Toti ini, dari cara itu, apakah Toti bisa memahami pelajaran tersebut? Dari cara mind mapping itu, kalau menurut saya pribadi nih, Bu, memang enak banget bagi saya. Cepat nangkapnya. Kalau ada materi, ada modul yang banyak materinya, saya buat mapping seperti itu, buat gambar-gambar, tulis-tulisan, itu lama ingatnya di kepala, Bu. Dibandingkan dengan seperti ceramah, bukan juga ceramah ya, banyak yang ngomong-ngomong itulah ya. Kadang ngantuk, kadang saya cepat lupa juga, Bu. Tapi kalau ada seperti itu, coret-coretan, gambar-gambar, lama melekatnya di kepala saya, Bu. Seperti itu. Karena mungkin bagi Toti kayak gitu lebih menarik ya.
jadi mudah diingat seperti Benar itu. sekali Bu. Nah, Ibu rasa bagus sekali ya. Dan Ibu tuh juga suka apa namanya bikin mind mapping gitu untuk mempelajari uh, apa namanya tentang materi yang ingin Ibu kuasai. Jadi agak lebih Hmm, mengerti jadi seperti itu. iya. Nah, dari diskusi hari ini, bisa nggak Totini menceritakan kembali apa yang akan Toti lakukan untuk berikutnya? Untuk langkah Pertama, selanjutnya gitu loh, Toti. ya Bu Anes. Pertama, saya akan menghubungi guru mata pelajaran tersebut. Kemudian saya akan berkonsultasi dengan beliau tentang bagaimana caranya agar saya nanti bisa lebih nangkap belajarnya. Terus yang kedua, di rumah nih Bu Anes, di rumah saya akan melaksanakan metode mind mapping tadi itu ya, dengan membuat coret-coretan Ya. agar materi yang saya pelajari lebih nangkep dan lebih lama saya ingatnya Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali ya rencananya ya, Toti ya. Nah, komitmen apa nih yang ingin Toti lakukan untuk menjalankan rencana Toti ini? Komitmen saya Bu, hari ini juga saya akan menemui beliau guru mata pelajaran itu Ya. sepulang sekolah ini. Kemudian nanti saya akan membuat jadwal dengan beliau untuk pertemuan berikutnya. Itu komitmen saya hari ini Bu. Dari apa yang Toti sampaikan dari hasil diskusi hari ini itu sangat bagus ya. Jadi Ibu berharap nanti ini dapat ditindaklanjuti ya untuk kedepannya ya, Toti ya. Iya Bu. Nah, kira-kira nih, Toti, siapa nih yang bisa bantu Toti nih untuk menjalankan komitmen Toti ini? Ada Bu, kawan saya juga nih, kawan saya di kelas, namanya Hendra. Nanti Hendra lah yang akan mengingatkan saya tentang komitmen saya ini. Kemudian Hendra lah nanti juga yang akan membantu saya dalam mengkaji ulang materi yang saya banyak ketinggalan karena tadi tidak banyak pahamnya. Setelah itu saya akan meminta Hendra juga untuk menguraikan materi-materi sebelum saya membuat metode mind mapping itu. Sebelum mind mapping saya akan membuat coretan-coretan dengan dibantu nanti oleh Hendra gitu. Wah, bagus sekali nih idenya ya, Toti ya. Ibu yakin nih, Toti ini pasti bisa. Terima kasih Bu Anes. Nanti boleh dong Toti datang lagi sama Ibu menceritakan nih tindak lanjut Toti yang sudah Toti lakukan. Baik Bu Anes. Terima kasih ya atas waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama, sama-sama Toti.